Kurang lebih 500 karyawan PDAM yang berjenis kelamin laki-laki akan turun serentak. Wah. Ya. Kita tunggu Pak ya. Akan turun serentak Oke. ke masyarakat melakukan Penerapan kajian mencuci tangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dewi Sartika Mahmud. Di talkshow kali ini kita akan membahas bersama Dirut PDAM Makassar. Ya, tema kita kali ini terkait bagaimana sih peran PDAM khususnya menyediakan air di Kota Makassar. Nah, Pak, sehat Pak? Alhamdulillah. Maaf lahir batin sebelumnya Pak. Iya, Pak, ini saya punya pertanyaan Pak. Ini kan banyak isu-isu di masyarakat yang beredar bahwa mereka sering kehilangan air. Nah, seperti apa sendiri tanggapan dari Bapak sebagai Dirut PDAM? Terus apa yang menjadi kendala-kendala sehingga masyarakat memang banyak mengatakan, khususnya di wilayah bagian timur sendiri, setiap hari ada masalah bahwa mereka kekurangan air. Baik, terkait dengan pemenuhan dasar masyarakat ya, utamanya penyediaan ketersediaan air minum, memang problem terbesar yang dihadapi oleh PDAM ini adalah tingkat kehilangan air. Bukan cuma masyarakat saja yang tahu bahwa di PDAM itu banyak kehilangan air, tetapi setiap tahunnya hasil audit BPK maupun BPKP selalu merekomendasikan tingkat kehilangan air di PDAM itu sangat tinggi. Nah, ini pekerjaan utama yang harus dituntaskan oleh manajemen saat ini. Kenapa? Ya, kaitannya kehilangan air ini kalau bisa diselesaikan, ya tentu cakupan layanan bisa bertambah. Karena sudah tidak banyak air yang terbuang sehingga kita bisa menambah pelayanan. Ya, utamanya masalah kekurangan air bersih di wilayah timur kota. Bukan cuma pada saat kemarau, musim hujan juga banyak warga Kota Makassar yang mengeluh Pak ya. Mengeluh ya. Nah, kalau berbicara tingkat kehilangan air, ada secara teknik ada 3 persoalan yang menyebabkan kehilangan air itu sangat tinggi. Kalau dipresentasikan ya di atas 40% ya. Di atas 40%. Ya. 3 persoalan yang harus diselesaikan ketika tingkat kehilangan air kita ini mau diselesaikan itu adalah jaringan pipa kita. Jaringan pipa. Wah, klasik ini selalu. pipa Belanda masih ada ya. Pipa-pipa distribusi, pipa induk kita itu masih banyak di pipa Belanda, pipa peninggalan Jepang. Terus pipa di usia 80 tahun, nah itu pipa asbes. Ya, ini yang butuh bukan lagi perbaikan pipanya, tapi harus kita merelokasi pipa karena posisi pipa itu sebagian besar berada di tengah jalan dan kedalamannya itu sudah rata-rata 4 meter di permukaan jalan. Oh, berarti jadi tidak lagi bisa kita lakukan perbaikan pipa ini. Hanya yang bisa dilakukan adalah relokasi pipanya. Nah, lagi-lagi kalau kita melakukan relokasi pipa ya tentu butuh anggaran yang sangat besar kalau secara keseluruhan kita mau benahi. Jadi perhitungan di tahun 2012 kita harus menyiapkan anggaran sebesar 500 miliar untuk menyelesaikan persoalan seperti itu. Itu untuk pengadaan pipa dengan pemasangannya, jaringannya ya. Tapi persoalannya tidak sampai di situ. Ternyata keputusan pemerintah ya, ada lagi pembebanan sewa lahan. Nah, ini yang menjadi kendala besar bagi kita. Misalnya kita akan melakukan contoh di Jalan Sudirman.
NJOP harga tanah di Jalan Sudirman ini ya kurang lebih dia atas 20 juta barangkali per meter ya, atau 10 juta per meter. Itu 3%. Itu sewa lahannya. Jadi rata-rata kita mau memperbaiki jaringan pipa, anggaplah 1,5 meter kali 2 kilo. Kali NJOP-nya. Kali NJOP-nya. Luar biasa jadi anggarannya Pak. Ratusan miliar kita butuhkan. Nah, upaya yang dilakukan manajemen saat ini adalah melakukan komunikasi dan persuratan kepada Kementerian PU, Kementerian Keuangan, bagaimana aturan itu ada pengecualian di PDAM. Ya, surat rekomendasi dari BPPSPAM yang menangani PDAM di seluruh Indonesia, ya alhamdulillah sesuai dengan keinginan kita. Sisa kita koordinasikan Kementerian Keuangan. Supaya ada pengecualian pembebanan biaya sewa lahan itu, supaya kita bisa tindak lanjuti. Kemudian masalah yang kedua ketika kita ingin memperbaiki jaringan pipa itu ada pada balai jalan dan jembatan nasional ya. Kita harus ada izin untuk penggalian, misalnya ada kebocoran ini kan pipa meledak macam-macam lah. Masalahnya, ataukah ada benturan akibat dari pengerjaan proyek-proyek utilitas dari mitra yang lain, atau instansi lain seperti Telkom, PLN, ya kebetulan mengenai jaringan pipa kita, tidak serta-merta kita langsung bisa mengeksekusi. Tetapi harus ada izin. Nah, ini izin koordinasinya ini yang butuh waktu, butuh hal-hal tertentu, dalam artian ya keyakinan dari bagaimana PDAM bisa meyakinkan teman-teman dari balai jalan bahwa ketika ingin diperbaiki persoalan tersebut, dampak yang kerusakan jalan itu bisa diminimalisir ya. Itu untuk jaringan pipa. Kemudian yang kedua penyebabnya kehilangan air itu adalah meter pelanggan. Jadi rata-rata meter pelanggan kita ini dari 180.000 meter pelanggan kita, 133.000 yang tidak layak. Itu kenapa secara teknis kan meter itu kan digunakan oleh pelanggan kita itu 5 tahun. Nah yang tadi 133.000 ini 7 tahun ke atas ini meternya. Nah ini yang dilakukan manajemen sekarang ini. Kita melakukan pergantian meter rutin, dimulai dari awal tahun kita akan mengganti meter pelanggan itu secara bertahap selama 2 tahun ke depan, ya itu sebesar 133.000. Dan untuk terkait dengan meter ini, langkah yang tidak pernah dilakukan oleh manajemen sebelumnya ya, akan kita lakukan di awal bulan depan. Jadi kurang lebih 500 karyawan PDAM yang berjenis kelamin laki-laki akan turun serentak. Ya. Kita tunggu Pak ya. Akan turun serentak ke masyarakat melakukan pergantian meter ya. Ya masing-masing saya dengan karyawan tingkat paling bawah mulai dirut sampai karyawan level paling bawah bertanggung jawab pada hari yang ditentukan itu. Surat tugasnya saya sudah tanda tangani. Masing-masing dirut bertanggung jawab untuk menyelesaikan memasang meter pelanggan itu sebesar 4 biji per karyawan, 4 buah ya per karyawan. Nah ini langkah yang dilakukan manajemen sekarang ini sebagai bentuk kepedulian ya, komitmen PDAM itu menghadirkan layanan yang bersih yang betul-betul bisa berdampak, bisa memaksimalkan keluhan masyarakat. Kemudian pencurian air yang ketiga masalahnya. Pencurian air ini ya rata-rata kita identifikasi yang banyak melakukan pencurian air ini adalah golongan menengah ke atas nih. Misalnya ya oknum-oknum perusahaan tertentu, oknum-oknum berada di instansi pemerintah ya,
oknum-oknum berada di instansi lain ya. Jadi bukan lagi masyarakat ya, bukan masyarakat kalau mau curi ayam mau digunakan untuk apa? Misalnya masyarakat dia mau ngambil air PDM itu selain masa mandi mau diapakan? Iya, betul. Yang biasa salah satu contoh misalnya restoran, hotel atau rumah mewah yang ada kolam renangnya. Ini yang biasa melakukan. Jadi itu salah satu faktor kekurangan air, Pak ya? Faktor kekurangan air. Nah, Pak, mengenai di rumah-rumah warga yang kekurangan ini juga ada beberapa penyampaian bahwa tandon-tandon atau fasilitas cuci tangan juga kadang tidak ada airnya, Pak. Nah, itu seperti apa peran PDAM? Nah, ini yang berada di yang PDM salurkan itu tetap kita rutin untuk melayani melayani. Ada kemarin kalau saya tidak salah itu 24 tandem yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab PDAM itu tetap beroperasi, tetap ada timnya dari PDAM. Yang biasa itu yang diadakan sendiri oleh kerukunan warga atau instansi-instansi tertentu yang tidak dikomunikasikan ke PDAM atau tidak diserahkan tanggung jawab pemeliharaan dan pengisian tandem itu kepada PDAM. Oh, berarti tidak semua, Pak ya, tandem yang ada di inisiatif warga, dan inisiatif pemerintah, dan inisiatif kantor perusahaan swasta menyediakan tandem sendiri, tapi tidak dilaporkan kepada pihak manajemen PDAM. Sehingga mungkin itu yang kebetulan yang diliput oleh teman-teman media, sehingga namanya kalau berhubungan dengan air pastilah dari PDAM. Padahal sebetulnya Pak perlu kerjasama koordinasi. Pokoknya PDAM siap, karena selama ini kita bekerja sama dengan instansi pemadam kebakaran. Biasanya kalau kita keterbatasan mobil, unit mobil tangki, pemadam kebakaran sigap memberi bantuan kita. Jadi saya kira itu tadi selama hal itu koordinasikan. Tapi saya sudah perintahkan, saya ngambil inisiatif sendiri melalui Humas PDAM. Coba identifikasi itu. Kalau memang penanggung jawab tandang itu tidak isi kita dengan sukarela. Kalau jadwalnya sendiri, Pak, dari pihak PDAM, apakah memang dalam setiap hari harus? Ada kontrol, ada yang diberi tugas. Pokoknya namanya pemakaian itu kan tidak bisa kita seragamkan ya. Misalnya ada satu tandem mungkin akhirnya karena kepadatan pemakaiannya itu tinggi, mungkin 1 hari sekali, ada juga 2 hari sekali, ada juga 3 hari sekali. Jadi ada yang memang misalnya kita berikan ada warga yang berada sekitar itu berkomunikasi sama tim yang dibentuk oleh PDAM, itu yang memberikan laporan. Jadi itu dibawa koordinasi kantor-kantor wilayah, kantor unit PDAM. Oke deh. Jadi itu teman-teman ada beberapa hal yang disampaikan langsung oleh Pak Dirut. Salah satunya itu akan menurunkan 500 karyawan laki-laki bulan depan, Pak ya? Awal bulan depan. Kalau saya nggak salah jadwalnya tanggal 6. Siap. Jadi kita sudah himbau ke masyarakat, tolong kita minta kesediaan pemilik rumah memberikan akses kepada karyawan kita untuk melakukan pergantian. Karena kalau tidak dilakukan pergantian bisa saja nanti bisa berdampak. Akan terus menerus kekurangan. Misalnya apakah pelanggannya yang berdampak ataukah PDAM yang PDAM. Siap. Oke deh Pak. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak ya. Di masa pandemi ini kita juga tidak lupa untuk melakukan 3M. Apa itu Pak? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Dan PDAM menjadi bagian terdepan dari program pemerintah. Dari awal kita sudah berkomitmen, apalagi sekarang ini ada program pemerintah kota yaitu Makassar Recover. PDAM punya tim 250 orang yang sudah dibentuk dan sudah melakukan pelatihan, siap untuk mengawal program itu. Pokoknya kita berharap bahwa pandemi ini cepat berlalu. Amin. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.